Ayah, teman-temanku, para prajurit. Dengan api dari senjata-senjata kalian ini, aku buat gadaku agar lebih tangguh lagi. Api yang berada di dalam gada ini akan puas. Hanya setelah meminum darah Duryudana. Tiba-tiba Pancali datang dan mendekati Pangeran Bima. Pancali mendukung bahwa suaminya itu akan segera mewujudkan kemenangannya itu besok. Drupadi kemudian menurunkan gada Bima. Tangan Rekodara yang terkena panasnya bara kini meleleh dan segera diobati oleh istrinya. Pancali mengatakan bahwa kekuatan bukan pada tangan seseorang, melainkan berada pada pikiran dan sumpah. Drupadi meminta agar Bima berjanji bahwa esok hari ia akan mengalahkan Duryudana. Bima berjanji bahwa besok di medan perang, segala hal tentang ketidakbenaran akan segera berakhir. Pancali akan menjadi ratu di Hastinapura. Untuk menegakkan kebenaran, perjalanan ini telah dimulai. Dengan kejahatan permainan dadu, besok di medan perang, semua akan berakhir. Mulai besok perjalanan baru untuk kehidupanmu akan segera dimulai, Pancali. Kau akan menjadi ratu di Hastinapura sekali lagi dan melakukan perjalanan ke Hastinapura. Kedua kubu mempersiapkan diri untuk memulai perang pada hari ini. Pangeran Duryudana menunjuk Raja Madra untuk menjadi panglima kubu Hastinapura. Raja Madra tertawa dengan keputusan-keputusan aneh Duryudana sebelumnya hingga sekarang. Duryudana mengatakan bahwa keputusannya menjadikan Raja Madra menjadikan panglima bukan untuk penghormatan melainkan agar segera mendapatkan hukuman dari keponakannya. Duryudana mengatakan bahwa ia akan mengirim keponakan Raja Madra ke Nirwana pada esok hari karena ia kini telah menjadi tidak terkalahkan. Pada hari ini, Duryudana yakin bahwa kelima Pandawa ini terlalu lemah dibandingkan dengannya pada hari ini. Semua orang pasti akan mati, Pangeran. Dan bahkan kematianmu pun sedang menunggumu hari ini. Dan juga Raja Gandhara. Aku akan dapat kesempatan untuk pergi ke Nirwana. Tidak hari ini, Raja Madra. Hari ini keponakanmu dan saudara-saudaranya akan pergi ke Nirwana karena aku tidak terkalahkan. Dan selama aku hidup, tidak akan pernah kubiarkan pamanku terluka. Ratu Gandhari datang dan mendoakan putranya agar menjadi pemenang. Duryudana meyakinkan ibunya bahwa ia akan membalaskan dendam untuk adik-adiknya. Ratu Gandhari menyuruh agar ia tidak mencari perlindungan tapi mencari jalan keluar. Duryudana bersumpah bahwa ia tidak akan mati sebelum mendengar kematian para Pandawa. Para ksatria Pandawa berkumpul. Arjuna menyatakan bahwa mereka sudah siap berperang. Namun Bima menyela dan mengatakan bahwa ia siap untuk menang. Basudewa Krishna mengingatkan bahwa sebelum ujian, apakah ia sudah mengetahui hasilnya? Hari ini, Paman Salya ditakdirkan untuk mati di tanganku. Duryudana akan sendirian sekarang. Duryudana itu lemah bila dibandingkan denganku. Kita telah merenggut semua kekuatannya yang ada. Basudewa Krishna mengingatkan agar tidak boleh meremehkan musuh tanpa mengetahui apa kelemahan musuh. Sri Krishna mengatakan nasihat begitu banyak untuk Pangeran Bima demi mendapatkan kemenangan. Jika seekor semut masuk ke telinga gajah yang bisa menghabisi seekor singa, lalu dia pun menjadi gila dan jatuh bagaikan gunung. Kita tidak tahu kekuatan apa yang akan dibawa musuh ke medan perang pada hari ini. Tanpa mengetahui apa kelemahan musuh dan menganggapnya lemah adalah sebuah kesalahan, Bima. Dan menganggap bahwa kesatria paling hebat pun tidak memiliki kelemahan adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ingatlah itu baik-baik.
Perang hari ke-18. Peperangan dimulai dengan tanda terompet yang berbunyi dari kedua belah pihak. Sangkuni memberi wasiat kepada keponakannya agar melindungi kelemahannya. Raja Madra mengomando pasukan Kurawa untuk menyerang. Panglima Drestadyumna juga mengomando pasukan Pandawa untuk menyerang. Kedua kubu langsung bentrok dan saling serbu dari kedua sisi. Pangeran Duryudana langsung menemui Pangeran Bima untuk memulai duel mereka. Keduanya langsung memulai duel dengan membawa keyakinan akan kemenangan masing-masing. Bima, tidak seorang pun bisa melindungimu di medan perang kali ini. Hari ini kau ditakdirkan mati di tanganku. Aku sudah mati pada saat ini juga, Duryudana. Kau yang telah memberi perintah untuk membuka pakaian Pancali waktu itu. Tapi tanganku terikat oleh kebenaran saat itu. Tapi ini bukanlah permainan dadu di Istana Hastinapura. Dan aku tidak terikat oleh kebenaran lagi, Duryudana. Hari ini hanya kau dan aku saja. Tanpa penipuan, tanpa pengkhianatan. Aku harap kau sudah puas menyaksikan kematian dari 99 saudara. Sekarang kau akan menyaksikan kematianmu dengan mata kepalamu sendiri. Lihatlah, Duryudana! Namun ketika Bima memukul Duryudana dengan gada, tiba-tiba ia terpental sendiri. Hal ini membuat Bima begitu heran dengan tubuh Duryudana yang menjadi begitu kuat. Duryudana bergantian memukul dan langsung membuat Pangeran Bima kelimpungan dan berdarah. Pangeran Bima tetaplah Bima. Ia segera bangkit dan mencoba terus menyerang Duryudana dari berbagai arah. Namun Pangeran Mahkota Hastinapura ini tetap tidak apa-apa, dan berbalik menyerang dan membuat Pangeran Bima begitu khawatir dan panik. Apa kau heran dengan kekuatanku sekarang, Bima? Hari ini, kau tidak bisa menghabisiku. Lihat para Pandawa. Bukankah dia sumber perlindungan kalian? Keempat Pandawa yang lain juga ikut heran dengan kekuatan yang hinggap di tubuh Duryudana pada hari ini. Pangeran Bima terus dipukuli oleh Duryudana. Duryudana berjanji akan terus memukuli Bima sebanyak 99 kali untuk membalaskan kematian 99 adiknya sekaligus memenuhi sumpahnya. Duryudana terus menghajar Bima hingga kelimpungan dan membuat para Pandawa yang lain terheran-heran. Pangeran Bima terus berusaha untuk menyerang Duryudana dengan normal, namun Duryudana yang telah menjadi sakti tidak mendapatkan kesulitan sedikitpun. Sebaliknya, Duryudana terus menyerang balik dan membuat Bima kesakitan. Pangeran Mahkota Hastinapura ini akan membunuh Bima setelah memukulinya hingga 99 kali. Pangeran Sadewa memberikan kabar bahwa tubuh Duryudana kini menjadi sekuat bajra. Basudewa Krishna menyarankan agar keempat Pandawa yang lain mampu mengalihkan perhatian Pangeran Duryudana demi membantu Pangeran Bima. Kemudian Krishna menyuruh Arjuna agar menyerang Raja Gandhara Sangkuni. Hal ini didasarkan bahwa ketika Paman Sangkuni mendekati ajalnya, pasti ia terus berteriak memanggil keponakannya. Raja Gandhara sibuk membunuh prajurit. Tiba-tiba Nakula datang dengan pedangnya dan mengatakan bahwa sudah saatnya kematian pamannya itu. Sangkuni mengatakan bahwa kematian akan jatuh di tangan Sadewa karena itu merupakan sumpahnya. Nakula membenarkannya, namun ia tetap akan memberinya pelajaran. Keduanya kemudian bertarung. Nakula hampir membunuh Sangkuni. Namun ia menghentikannya dan Raja Gandhara pergi berlari. Raja Gandhara Sangkuni segera menemui Raja Madra dan segera meminta perlindungan. Nakula segera mengejarnya dan akan bertempur dengan Raja Madra. Aku pun tidak berdaya, keponakanku. Kau harus bertarung denganku. Meskipun Raja Gandhara yang terakhir Subala telah membuat kesalahan dengan memberi nama anaknya Sangkuni. Sangkuni artinya burung elang. Dia hanya burung pemakan bangkai yang tinggal di tengah-tengah bukit Gandhara.
Larilah Raja Gandara memakan bangkai. Terima kasih Raja Madra. Kusir, cepat pergi ke arah timur. Jangan. Ke arah barat. Oh, jangan. Lurus saja, lurus. Ayo cepat jalan. Nakula dengan keahliannya terus menggempur pertahanan Raja Madra. Pedang Raja Madra berhasil ia rebut, namun ketika ia akan membunuh pamannya ini, ia dihentikan pamannya. Salya melihat Yudhistira ada di depannya, kemudian ia meminta agar Yudhistira melawan dirinya dan membebaskan Nakula dari aib karena membunuh pamannya sendiri. Yudhistira memberikan satu tombak kepada Raja Madra agar digunakan sebagai senjata. Keduanya bertempur satu sama lain. Tombak merupakan keahlian Yudhistira sehingga ia dengan mudah mengatasi ancaman dari Raja Madra. Ia berhasil mendorong Raja Madra dan kemudian menusukkan tombaknya ke tubuh Raja Salya hingga tewas. Sebelum mati, paman dari Nakula Sadewa ini memberikan doa kepada keponakannya. Ia juga menyampaikan bahwa Ratu Gandari telah memberikan anugerah kepada Duryudana dan berpesan agar Pandawa menemukan jalan keluarnya. Sampaikanlah salam kami untuk ibu kami di Nirwana. Duryudana masih terus memukuli tubuh Pangeran Bima, bahkan kini telah 98 kali, Duryudana memukul Bima. Di tempat lain, Arjuna menghentikan kereta Raja Gandara. Sadewa juga datang dan ikut menantang Raja Gandara Sangkuni. Arjuna menyuruh agar pamannya ini mengangkat busur. Angkat busurmu, Paman. Arjuna keponakanku, aku tidak punya busur sekarang. Maka dari itu, aku tidak bisa terlibat dalam perang ini. Arjuna menyahuti bahwa jika Paman Sangkuni tidak bersedia bertarung menggunakan panah, maka ia bisa bertarung dengan pedang. Kemudian Sangkuni berteriak meminta bantuan kepada keponakannya Duryudana. Duryudana mendengar jeritan dari pamannya, ia segera memukul Bima hingga lemas. Ia kemudian segera menyusul pamannya. Keponakanku, Duryudana! Duryudana datang tepat waktu untuk melindungi pamannya dari panah Arjuna. Mereka semua menyerangku dengan ganas. Duryudana menantang panah Arjuna dan benar, senjata Arjuna tidak memberikan efek apapun untuk Duryudana. Dalam kesempatan seperti ini, justru Raja Gandara meninggalkan Duryudana dan memilih kabur menyelamatkan dirinya. Melihat Raja Gandara yang pergi berlari, Sadewa mendapatkan kode dari Basudewa agar segera mengejarnya. Ketika Sangkuni terus berlari, tiba-tiba ada tombak Yudhistira melesat mengenai telinganya. Ketika Sangkuni akan melarikan diri, ia segera ditarik Yudhistira, dijewer dan ditampar hingga menjerit menangis. Kau akan dihukum untuk kesalahanmu selama ini, Paman. Kami berperang, bukan untuk menaklukkan kerajaan. Kami berperang untuk menegakkan keadilan. Tidak peduli orang lain dapat keadilan atau tidak. Tapi kau pasti akan menerimanya. Keponakanku! Yudhistira terus memukul dan menamparkan hingga Sangkuni terjatuh. Arjuna terus berusaha untuk menangkap Duryudana. Ia segera menyuruh Duryudana agar segera melindungi pamannya. Aswatthama datang untuk melawan Arjuna dan memberikan jalan kepada Duryudana. Duryudana segera menemui pamannya dan melindunginya dari serangan Yudhistira. Tenang yang mulia, tolong Paman. jangan bunuh aku. Paman, ini aku Duryudana. Keponakanku! Duryudana mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan pamannya itu terbunuh. Ia bersiap untuk meladeni Yudhistira. Duryudana tidak akan membiarkan pamannya terbunuh. Ia akan melindungi selalu. Duryudana maju dan berduel dengan Yudhistira. Dengan mudah ia mengalahkan Yudhistira. Sangkuni yang duduk manis tiba-tiba didatangi pedang Nakula lagi. Duryudana sibuk dengan Yudhistira sendiri.
Sangkuni meminta kode izin pergi pada Nakula, ia pun dibiarkan pergi berlari. Arjuna masih menangani Aswatama, namun datanglah Panglima Drestadyumna untuk melawan Aswatama. Sang Panglima menyuruh Arjuna agar segera membantu Yudhistira. Arjuna datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan kakaknya dari ancaman Duryudana. Tiba-tiba saja ada dadu terlempar ke arah Sangkuni. Ia heran, Bima tiba-tiba sudah di depannya dan mengangkatnya. Nakula menggenggam dadu itu dan akan melemparkannya untuk menentukan nasib Raja Gandhara Sangkuni. Paman Sangkuni begitu takut dengan amarah Bima yang mengingatkan masa lalunya. Ingatlah kembali, Paman. Kau pernah meracuniku, kan? Di Gandhara racun ini mematikan Duryudana. Ambillah ini dan pastikan Bima memakannya. Maka kelima penghalang kesuksesan Duryudana satu persatu akan saling berjatuhan. Kau ingat itu, Paman! Rekodara segera melemparkan Sangkuni. Kali ini giliran Nakula dan Sadewa yang juga mengingatkan aksi-aksi Sangkuni di masa lalu. Kau juga yang merancang kebakaran di Warna Brata. Sudah tiba waktunya, keponakanku. Kelima musuhmu akan berkumpul di istana Warna Brata. Tanah itu akan menjadi dasar bagi penobatanmu nanti. Kau bekerja sama dengan Taksaka sewaktu di Indraprasta. Ratusan sapi menuju ke Indraprasta digunakan untuk upacara kerajaan. Jika kau ingin membalas dendammu, maka curilah sapi-sapi itu sebelum mencapai Indraprasta. Kau masih ingat, Paman? Tidak berhenti di situ, kembali ke tangan Bima, ia kembali diingatkan kejahatan-kejahatan Sangkuni kepada Pandawa, bahkan sejak Pandawa masih kecil. Bima mencengkeram Sangkuni, kemudian Nakula juga. Sangkuni mengatakan bahwa seorang yang tidak bersenjata tidak boleh diserang. Sadewa melemparkan kapaknya, namun dipatahkan oleh Sangkuni dan kembali mengatakan bahwa ia tidak bersenjata. Sadewa menyerukan agar paman Sangkuni menggunakan bagian tubuhnya sebagai senjata. Sadewa, Bima, bergantian memukul pamannya ini. Ia kemudian berlari menghindar dari para Pandawa. Duryudana yang berusaha melindungi pamannya dihentikan oleh Arjuna. Tidak usah buru-buru. Kau harus menghadapiku dulu dalam pertarungan adu gada. Itu gerakan yang sudah kuno, saudaraku. Cobalah gerakan yang lebih baik. Sangkuni terus berlari dan berlari, namun Sadewa terus mengejar dan mendapatkannya. Namun ketika itu, Sadewa juga berhasil ditangkap Duryudana, sebaliknya Sangkuni ditangkap Bima. Duryudana segera melepaskan Sadewa dan berusaha menyelamatkan pamannya. Sangkuni terus dipermainkan para Pandawa hingga terlempar. Melihat kondisi ini, ia segera melarikan diri dari Pandawa lagi. Yudhistira dan Arjuna kompak untuk menghentikan Duryudana yang berusaha menyelamatkan pamannya. Sedangkan yang lainnya mengejar Sangkuni.
Sangkuni terjatuh akibat tersandung mayat. Ia panik saat para Pandawa masih terus mengejarnya. Sadewa melemparkan tali dan berhasil mengikat kaki Sangkuni. Ia lalu menyeret pamannya ini. Sangkuni dengan pisaunya berusaha memotong tali itu hingga terputus. Ia segera berlari menjauh, namun Sadewa tidak membiarkan hal itu lepas begitu saja. Sangkuni berlari sekuat tenaga untuk mengamankan nyawanya. Bima mencabut tombak dan melemparkannya ke arah Sangkuni hingga terjatuh. Sadewa berlari dan menggapai kapak serta segera menghujamkan kapak itu ke dada Sangkuni hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Oh, naga. Sadewa berhasil menuntaskan sumpahnya untuk membunuh Sangkuni. Duryudana melihat sendiri kematian pamannya. Ia begitu murka kepada Sadewa. Sadewa! Akan kucabut setiap bagian tubuhmu dan menyiksamu sampai mati. Sebelum mati kau akan merasakan penderitaan yang belum pernah dirasakan oleh makhluk hidup atau bahkan yang sudah mati. Sadewa! Duryudana segera pergi menuju sungai. Kemenangan Pandawa semakin dekat. Pangeran Nakula meraih lumpur dan akan membuat ramuan dewanya. Namun Bima menolak hal tersebut karena perang belum usai dan ia belum membunuh Duryudana. Jangan lakukan itu dulu, Nakula. Aku telah berjanji kepada Pancali bahwa Duryudana akan menemui ajalnya di sini. Yudhistira mengingatkan bahwa untuk saat ini sangat sulit untuk membunuh Duryudana. Pangeran Bima segera menyahuti bahwa ia sangat percaya diri dan ia tidak menginginkan rasa takut menghinggapinya. Arjuna mengusulkan agar mereka memikirkan strategi untuk mengalahkan Duryudana. Menyerang adalah pilihan terbaik, Arjuna. Melukai dia adalah rencananya. Kekuatan saja tidak akan menang. Kekuatan niatlah yang akan memenangkannya. Semua ini demi menegakkan kebenaran dan memberikan Pancali keadilan yang dia cari.